Arkeo Vlog, greget banget. 2019, para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa Kumitir. Ketika dilakukan ekskavasi, hasilnya sungguh mengejutkan. Struktur bata tersebut ternyata adalah merupakan sebuah dinding talut sepanjang 187 meter. Semenjak itu, arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini. Kemudian disusunlah hipotesis adanya dinding talut berukuran 312 meter kali 250 meter yang mengelilingi bangunan inti yang saat ini berada di area makam penduduk. 2020, Direktorat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan ekskavasi di lokasi ini. Para ahli dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguak misteri situs Kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi jejak peradaban dari Kota Raja, Majapahit. Halo, ketemu lagi sahabat Arkeo Vlog. Jumpa lagi. Saya mau menyajikan data temuan keramik ya atau porselin yang kita temukan di ekskavasi situs Kumitir tahun 2020 di 8 titik di Trans 2, 2A, 3, kemudian di Trans 5, 6, 7 sisi tengah, 8A dan 8, dan juga di sektor A, B, C. Ternyata cukup mengejutkan. Di temuan keramik banyak kita temukan di sektor A, B, dan C yang jenis temuannya dari yang tertua itu ada dari dinasti Celadon ya, dari dinasti Sung. Ini sudah dianalisis oleh teman-teman selama beberapa hari ini. Ini Celadon dari dinasti Sung. Dinasti Sung sendiri abad ke-10 sampai ke-12, 13 awal begitu. Terus kemudian ada dari dinasti Yuan abad 14, 13, 14. Ini sama-sama Celadon tapi dia berbeda warna ya antara dinasti Sung dengan Yuan. Ini Yuan, ini Sung. Sung lebih warna hijaunya dia lebih tua, sedangkan Celadon dari Yuan lebih agak muda begitu ya. Abad ke-13 14, Song 11 10 11. Terus kita temukan juga dari Vietnam. Kalau Vietnam ini dia lebih kasar glasirnya, glasirnya lebih kasar. Terus dia bahan materialnya juga kurang halus seperti Cina. Jadi ketahuan dia Vietnam tuh abad 14 masuk ke Jawa. Terus kemudian juga ada Thailand dia seperti ini, dia bentuknya guci ya, dasarnya guci. Ini dasarnya guci, dia tidak semua diglasir. Abad ke-14. Kemudian ada juga dari ini Yuan, ini dinasti Yuan. Kemudian ini putih juga Yuan, mangkok ya, kita temukan mangkok dari dinasti Yuan abad ke-13 14. Ini ditemukan di 12.1 sektor A. Terus ada dinasti Ming yang paling muda, kita temukan ini dinasti Ming abad 15 16, bahkan ada sampai abad ke-17 masih dinasti Ming. Cirinya dia memang putih dengan corak pewarnaan biru begitu, yang tintanya sendiri double begitu ya kalau Ming itu.
Terus yang paling tua ini diidentifikasi sama teman-teman adalah dari Yueh. Yueh itu zamannya abad 10 ya, 5 kerajaan, 5 dinasti. Ketika setelah dinasti Tang kemudian pecah begitu, kerajaan-kerajaan di Cina menjadi terbentuk jadi 5. Terus kemudian ini diproduksi begitu ya. Terus ini juga ada nih Yue abad ke 10 ya. Cirinya begini, dia kasar sekali glasirnya, dan ini ditemukan di sektor A ya. Dan ini beberapa juga yang sudah dianalisis porselin dari ekskavasi, yang sebagian besar porselin ini ditemukan di sektor A, B, dan C. Oke, saya zoom dekat ya, yang sudah dianalisis oleh teman-teman. Kalau misalnya kita melihat ya memang kondisinya memang sudah pada pecah-pecah ya, atau fragmentaris ya, seperti ini. Cukup banyak kita ditemukan di sektor A, B, dan C. Pertanyaannya kemudian kerapatan distribusi dari temuan ini coba kita rangkai. Yang di sektor A ya, yang kuning ini dari Yuan, sedangkan yang merah dari Vietnam, dan yang biru dari Sung. Kalau kita melihat datanya, berarti dia didominasi pecahan porselin ini di sektor A. Ini A, itu bangunan utama itu ya, itu Vietnam. Terus kemudian dari Yuan, dan ada dari Sung yang warna biru itu. Kemudian di sektor B didominasi pecahan temuan porselin dari Yuan. Sedangkan di C kita juga menemukan Yuan dan Vietnam. Pertanyaannya kemudian, bila di sektor bangunan utama A, B, dan C, di sektor itu adalah candi, kenapa banyak porselin? Ya, ada yang bisa jawab? Jadi kalau misalnya itu candi, kenapa kok banyak sekali porselin yang pecahan dari berbagai wadah peralatan? Nah, seperti ini. Bila itu candi, kenapa banyak ditemukan di sektor A? Apakah itu memungkinkan? Ataukah itu bekas pemukiman yang didominasi temuan-temuan itu berasal dari abad ke-14 Masehi. Oke, itu yang bisa kami sampaikan hasil dari analisis data yang kami kerjakan di hari-hari terakhir ini. Kita lanjutkan dengan analisis data yang lain pada esok hari ya. Oke, terima kasih.